Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu kejahatan terhadap harta dan benda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Julidan Putra Murwati dengan NIM 386. Di sini saya dengan rekan saya Resi Daristia Nabila dengan NIM 388. Jadi, kejahatan terhadap harta benda ialah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain atas harta benda milik orang lain tersebut, seperti yang dimuat dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu meliputi pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan, pengancaman, serta penghancuran dan pengrusakan. Berikut adalah pencurian. Pencurian sendiri dalam hukum kriminal disebut sebagai pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larensi, penjarahan, pencurian toko, penipuan, dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larensi, sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larensi. Seseorang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut sebagai pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Macam-macam tindak pidana. Satu, tindak pidana biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Satu, unsur objektif. Terlihat dari kalimat barang siapa mengambil barang atau sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dua, unsur subjektif. Terlihat dari kalimat dengan maksud untuk memiliki atau menguasai secara melawan hukum. Pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Ayat 1 menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 1. Pencurian ternak. 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu. Ayat 2 mengatakan bahwa jika pencurian yang diterangkan ke dalam 3 disertai salah satu hal tersebut, keempat dan kelima, maka dikenakan pidana paling lama 9 tahun. Pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP, perbuatan diterangkan dan diterapkan dalam pasal 362, pasal 363, butir 4 dan butir 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang tidak lebih dari Rp25.000, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda dengan banyak Rp250.000. Perbuatan ini adalah merupakan pencurian ringan oleh karena objek atau nilai benda atau barang dicuri tidak lebih dari Rp25.000. Demikian juga terhadap ancaman pidana penjara 3 bulan dan pidana hanya denda Rp250.000. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Perbuatan pidana atau tindak pidana ini merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. 1. Unsur objektif. Terlihat dari kalimat didahului disertai diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. 2. Unsur subjektif. Terlihat dari kalimat dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Pidana tambahan dalam tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 363 KUHP di dalam hal pemindahan sebagaimana atau didasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, pasal 363, dan pasal 365. Dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4 KUHP.
Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP ayat 1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Ayat 2. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur, yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga saudara atau semanda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Ayat 3. Jika menurut lembaga menteri hal daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang. Berikutnya adalah tindak penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta milik orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUHP dengan bunyi, barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp60.000. Unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP. 1. Unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan sengaja dan dengan melawan hukum. 2. Unsur objektif terlihat dari kalimat milik atau menguasai secara melawan hukum. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUHP, yaitu apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25.000 dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60.000. Penggelapan berat diatur dalam pasal 374 KUHP, yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena pendapatan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 375 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang atau disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya, selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Penggelapan dalam keluarga pasal 376 KUHP. Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pidana tambahan dalam penggelapan pasal 377 KUHP. Ayat 1. Pada waktu pemindahan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak termasuk dalam pasal 35 nomor 1-4. Ayat 2. Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya. Penandahan. Penandahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial yang dirumuskan di dalam peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penandahan. Penandahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial yang dirumuskan di dalam peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penandahan. Dengan pengertian apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau karena yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penanda. Tindak pidana penandahan dasar hukumnya ada pada pasal 480 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000.
Yang pertama, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memindahkan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda atau statutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penandahan. Kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus juga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur-unsur subjektif. Perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, pembuatan untuk menarik keuntungan seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan objeknya, benda yang diperoleh dari kejahatan. Unsur subjektif yang pertama, unsur subjektif diketahuinya dolus. Yang kedua, patutnya diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan atau serupa. Kebiasaan pasal 481 KUHP. Nomor 1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Penandahan ringan. Pasal 482 KUHP. Perbuatan dirumuskan dalam pasal 480 diancam karena penandahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900 jika kejahatan yang dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379. Pemalsuan. Sumpah palsu terdapat pada pasal 242. Pemalsuan mata uang kertas negara, dan uang kertas bank. Pasal 244 sampai 252. Pemalsuan materai yaitu pada pasal 253 sampai 262. Laporan palsu dan penggadaian palsu terdapat pada pasal 220. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang disebut objek. Yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pada pasal 263 KUHP, barang siapa yang dibuat secara benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau kewajiban, atau yang membuktikan sesuatu dari hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dengan hukuman serupa, yaitu barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli, dapat menimbulkan sesuatu yang kerugian. Pasal 263 jika diuraikan berikut adalah unsur-unsurnya. Yang pertama, tidak objektif meliputi perbuatan membuat surat palsu, memalsu objeknya yaitu surat, yang menimbulkan hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu kewajiban hutang, diperuntuk sebagai bukti dari suatu hal dapat disebabkan oleh kerugian dari pemakai surat tertentu, dan tidak memiliki subjektif untuk menggunakannya sebagai surat yang asli tidak dipalsukan
atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pasal 266 KUHP. Barang siapa mengirimkan surat palsu dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang membenarkannya harus dinyatakan oleh akta dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenarannya. Diancam jika tidak dapat menyebabkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena penggunaan tersebut dan menimbulkan kerugian. Pemerasan. Pemerasan atau memeras seseorang merupakan istilah dalam hukum pidana untuk dengan memaksa menyerahkan barang atau uang sebagai dengan ancaman antara lain membuka rahasianya yang dapat memburukkan namanya di masyarakat. Tindak pidana atau affaring pada pasal 368 KUHP ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 tahun. Ayat 2. Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku bagi kejahatan. Dalam ayat 1a, unsur bersifat subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. B. Unsur yang bersifat subjektif terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain untuk membuat hutang atau menghapuskan atau menyediakan piutang. Kedua, dalam ayat 2, terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan pasal 3605 ayat 2, 3, dan 4 KUHP terhadap ketentuan pasal 368 KUHP ini. Pengancaman. Ancaman yang ringan sampai yang bahaya, baik secara langsung maupun melalui sosial media, merupakan menyatakan maksud, niat, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Tindak pidana pengancaman. Pada pasal 369 KUHP ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dan lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang tersebut atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektif. Terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, unsur objektif terlihat dari kalimat barang siapa dengan ancaman akan menistakan atau mencemarkan atau akan menistakan atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, akan mengumumkan atau membuktikan suatu rahasia. Memaksa seseorang untuk, yang pertama, menyerahkan suatu benda, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu. Yang kedua,
menghapuskan hutang atau membuat piutang. Penghancuran dan pengerusakan. Pengerusakan dan penghancuran dalam hukum pidana adalah perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Selain barang yang telah dirusak, merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Dalam peraturan KUHP tentang kejahatan penghancuran dan pengerusakan benda yang terkandung di dalam pasal 406 sampai dengan 412. Macam-macam tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran atau pengerusakan ringan. Yang ketiga, penghancuran atau pengerusakan bangunan, jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. Yang keempat, penghancuran atau pengerusakan tindak dengan sengaja. Yang terakhir, penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melanggar hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun, 8 bulan atau paling banyak denda sebanyak Rp4.500. Yang B, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja melawan hukum, membunuh, merusak, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Unsur-unsur subjektif, yang pertama barang siapa, yang kedua secara melawan hukum, yang ketiga menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang. Yang keempat, seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektif, dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur menurut pasal 406 ayat 2 KUHP. Yang pertama, unsur subjektif, yaitu ada barang siapa, secara melawan hukum, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor binatang yang seluruh atau sebagian atau milik orang lain. Unsur-unsur subjektif, dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur di dalam pasal 407 ayat 1 dan pasal 407 ayat 2. Unsur-unsurnya yang pertama, unsur subjektif, yaitu menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Yang kedua, suatu barang dan seekor hewan. Yang ketiga, seluruh atau sebagian milik orang lain. Yang keempat, harga kerugian tidak lebih dari 250 perak. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur pada pasal 402 ayat 2 KUHP. Unsur subjektif, yang pertama, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Hewan tidak termasuk hewan dalam pasal 101, yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektif, dengan sengaja dan secara melawan hukum. Penghancuran atau pengerusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 408 KUHP tentang penghancuran dan pengerusakan barang bagaimana dijelaskan pada pasal 408 yang berbunyi,
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tak dapat dipakai lagi bangunan-bangunan seperti kereta api, telegram atau listrik, atau bangunan-bangunan yang untuk memfasilitasi masyarakat akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur pada pasal 408 KUHP. Yang pertama, unsur objektif. Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telegram, listrik, atau bangunan telepon. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan air, untuk keperluan umum. Selanjutnya, unsur-unsur subjektif. Dengan sengaja. Penghancuran dan pengerusakan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 409 KUHP tentang penghancuran dan pengerusakan barang. Bagaimana dipaparkan di dalam pasal 409 yang berbunyi, barang siapa yang karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal atas dihancurkan, dirusak, atau dibikin tak dapat dipakai lagi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp1.500. Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 409 KUHP. Yang pertama, unsur subjektif. Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, dan bangunan-bangunan. Unsur-unsur subjektifnya adalah kealpaan atau tidak kesengajaan. Penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Diatur dalam pasal 410 KUHP tentang penghancuran dan pengerusakan barang. Bagaimana diatur di dalam pasal 410 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusak atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya bagian milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 410 KUHP. Yang pertama, unsur subjektif, yaitu menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu bangunan gedung dan atau alat pelayaran yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur subjektif, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana pengerusakan, yaitu unsur subjektif, sebuah perbuatan yang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, dan menghilangkan. Objeknya yaitu suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Seorang wanita paruh baya asal Sumbawa nekat melakukan pencurian sepeda motor. Aksi pencurian itu dilakukannya di perumahan Gunung Sari Indah, Lombok Barat pada Minggu 20 Juni 2021. Pelaku menggadaikan motor hasil curiannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.